سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para alim, para ulama, para kiai, panjenengan yang saya hormati, pengurus sebagai ulama dan organisasi yang lain yang hadir, Pak Sekda yang saya hormati, Pak Hadim, Pak Kapolres yang saya hormati, jajaran Forkopimda yang hadir, Ketua MUI yang dihormati, lagi masih sudah muat. Alhamdulillah saya nyebrang di Merak turun jam 7 pagi sampai di Indramayu jam 2, jam 3 selesai ngaji terus kesini. Nah ternyata jauh, Majalengka ternyata jauh. Tapi indah. Ya Alhamdulillah. Jadi setiap bangsa hari ini membicarakan bangsanya. Jadi setiap bangsa hari ini membicarakan bangsanya. Kenapa? Ada zaman di mana zaman itu melintasi negara, melintasi bangsa. Jadi ada zaman ini gue apa masalahnya? Ini mengkota. Jadi ini memang eranya orang mesti membicarakan bangsanya. Karena ada era baru yang melintasi bangsa, melintasi negara, dan nggak bisa dibendung. Namanya teknologi digital. Teknologi digital ini sesungguhnya adalah teknologi yang pernah diperkenalkan Allah pada Rasulullah, yaitu teknologi cloud atau teknologi hard disk. Dan akses terhadap cloud atau hard disk inilah yang hari ini menjadi manusia lintas negara, lintas bangsa. Pakai satelit. Kalau dulu yang diperkenalkan Allah itu namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah akses ruhani lintas negara, lintas dimensi. Dimana kalau kita pakai wifi Lauhul Mahfuz yang didownload secara khusus oleh batin-batin yang kuat, maka kita juga bisa lintas bangsa, lintas negara. Ketika kita menggunakan wifi-nya Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa, maka kita bisa lintas negara dengan bahasa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita bisa kirim Fatihah dengan sirkuit lintas negara, lintas waktu. Itu teknologi kuno sebenarnya, namanya tawassul. Kalau sekarang kita mau kirim data, kirim gambar, kirim file apapun, kita bisa menggunakan .co.id. Yang penting punya wifi. Kalau nggak punya wifi, kita bisa pakai wifi gratisan. Lantas kira-kira ini berita ke seluruh dunia. Makanya Liverpool sama Real Madrid sepak bola kita nggak perlu ke sana.
kita cukup menunggu di rumah. Di rumah masing-masing kita tunggu. Nah, di rumah itulah akhirnya kemudian ada orang meeting di sana, naik dari satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagian sama. Makanya kita diajarkan kalau kirim doa pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Karena Nabi wali itu wifi-nya besar. Sebab Nabi wali itu kalau download serius, kalau download ke Lauhul Mahfuz itu serius. Qalu rabbuna wa mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ada yang 25 tahun download, ada yang 3 tahun download. Makanya filenya wali itu besar. Nah, kita kenapa nggak punya wifi? Karena kalau kita download listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang sekarang terjadi. Makanya dari dulu kita diajarkan tawasul. Kita menggunakan wifi besar yang terhubung dengan cloudnya Allah, namanya Lauhul Mahfuz. Makanya doa bisa kita kirim lintas waktu, lintas dimensi. Seperti sepak bola tanpa harus kita ke lokasi, tapi kita nunggu siaran langsung. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Jadi dengan inilah teknologi hari ini yang membuat kita lintas negara, lintas bangsa, bahwa manusia dulu itu berdosa kalau pergi ke sungai, baru berdosa nengok orang mandi. Sekarang di dalam kamar dengan jarinya bisa berdosa karena bisa download orang mandi. Dunia baru inilah yang sekarang kerja di dunia cloud, dunia server. Nah, kita punya server besar namanya Lauhul Mahfuz. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani membayangkan namanya kotak Pandora, ini namanya tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani membayangkan itu namanya kotak Pandora. Kalau orang Jepang membayangkan itu namanya kotak Doraemon. Semua punya inilah yang menyebabkan lintas negara, lintas bangsa. Dan penguasa ini tidak terlalu banyak. Dalam piramida kehidupan ini tidak terlalu banyak. Resources negara, resources kita diambil tanpa kita mengetahui hubungannya dengan negara. Dalam setiap hari kita nyumbang kepada Mark Zuckerberg itu berapa? WhatsApp kita sumbang berapa? Makanya kemudian ketika era digital itu ada, beberapa negara mendaftarkan hurufnya untuk menjadi huruf dalam algoritma domain internasional. Seperti Cina yang punya huruf negara, kita tidak punya karena kita belum punya huruf ABCD. Jadi sekuat apapun file kita simpan di dalam negeri bisa dijebol karena passwordnya pasti menggunakan huruf abjad ABCD. Tapi Cina berbeda era digital, Jepang untuk era digital dia daftarkan hurufnya dalam domain internasional. Makanya ketika Cina melawan Amerika, dia berani. Dia lawan transaksi internasional yang namanya Amazon, dia lawan dengan Alibaba, dia lawan WhatsApp dengan WeChat, dia lawan Facebook dengan QQ Runner. Kita nggak bisa. Makanya seandainya kemudian nanti usaha ini berhasil, akan ada huruf Jawa, huruf Sunda masuk ke domain internasional, maka kita bisa password apa yang kita simpan dalam file-file besar dengan password lokalnya masing-masing. Misalnya kalau Sunda akan dipassword dengan huruf Sunda dengan kalimat semua pokok. Sistem transnasional inilah yang membuat apa yang disebut sebagai kebangsaan bertarung
bangsa itu nggak bisa dihindari. Menjadi bangsa adalah fitrah dari Allah. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Resourcesnya, bentuknya Allah yang ngatur. Kita kebagian kena bentuk yang kecil, esek-esek. Cina kebagian bangsa yang kembang-kembang sedikit-sedikit.